pokoknya gue di karantina gue nggak boleh main sosial media. Terus udah gitu live stream gue di copyrightin. Oke. Terus di copyrightin yang buat streamnya itu harus diturunin dulu. Nah di situ gue mikir, oh ini memang bener-bener Tuhan yang kasih ini angka dan gue sama sekali nggak boleh ngeklaim itu. Oke. Dalam waktu 3 minggu tuh gue bawa seperangkat alat tinju sama meja pijit buat ala yang kecetit. Dia tahu lu. Gitu. Ya nanti guys gelut gitu. Ini gelut ini. Iya. Ayo lah, boleh lah, seru lah. Nah, Niko belajar tuh. ngobrol dulu baru masuk. Ngobrol dulu. Viewer 300.000 kita adu Aloy lawan Reza Arab perebutan tahta Marco. Siapakah King AAA? Real King. Apakah AAA antek-antek Arab atau AA antek-antek Aloy? Seperti gue bilang langsung kok, udah ngalah gue. Pukul bang. Tapi kita semua sayang Yeja Ayam. Sayang. Menurut lo orang kenapa Bion? Balik lagi, kenapa Bion bisa semeledak itu? Kalau menurut gue ya, karena dia loud banget. Apa sih? Ekspresif, loud di sosial media. Dia bangga sama acaranya. Dia orang merasa dan melihat kalau dia merasa memiliki acara itu gitu. Makanya bisa semeledak itu gitu. Dan terus kan selama lu biar kan ada beberapa kali misalnya kayak ada kesalahan yang lu lakukan terus lu membuat evaluasi dan koreksi di situ kan. Itu yang juga bikin orang juga oke walaupun ini acara baru tapi oke lu mau evaluasi, lu mau jadi lebih baik lagi dan mungkin pada saat itu kan juga jenis tontonan seperti Bion itu kan nggak banyak gitu loh. Dan itu kan juga kayak seru lah namanya pukul-pukulan orang pengen nonton, pengen lihat gitu dan dikemas dengan baik aja. Kenapa lo nggak buatnya kayak MMA atau kenapa harus boxing doang? MMA gua capture One Pride MMA. Gua gak mau overlapping sama sekali. Jadi memang gua udah tahu itu ranahnya One Pride lah. Terus apa ya? Tapi kalau dibilang karena kepemilikan dan lain-lain, menurut gue masih banyak star power yang menurut gue lebih pantas dapat angka itu. Enggak. Iya. Lu cok. Masih ada Deddy Corbuzier, dia masih bisa lanjutin. Tapi dia nggak buat. Kenapa lo nggak buat? Hah? Kan itu ranah lu berarti. Kayak bisa lu buat sebelum dia orang buat. Kayak ada chance-nya gitu loh untuk buat. Mereka kan Rans bikin. Superstar. Tapi maksud gue, menurut gue itu mestinya angkanya mereka karena kan mereka udah Menurut well established. Itu kan POV lu. tapi enggak dari gua mah. Lu Joe. Iyalah. Beda dong. Bion mah udah di internasional bro, di Indonesia lah. Bion Combat bro. Apa yang lu lihat kan beda sama apa yang Iya, orang lihat dong. Kalau menurut gua ya, dari semua judul-judul kita nonton acara combat sport, Sales tuh Bion tuh paling berhasil untuk diam dulu kalau gua hajar lo ya. Sales tuh paling berhasil untuk ngebikin orang tuh jadi mau peduli sama fighternya gitu. Betul. Di brandingnya itu menurut gue bagus banget gitu. Itu juga. Ya walaupun bukan nama-nama selebgram, influencer gitu emang beneran fighter, tapi di brandingnya tuh beneran sebagus itu sampai orang tuh mau peduli sama fightnya gitu. Tapi gue itu nggak branding. Salah kalau orang bilang gue branding. Kalau branding kan gue pilihin brandnya. Lu gini ya, lu gitu ya gitu. Maksudnya kata branding ya. Kalau gue ngerasanya gue tuh mengamplify. Karena everybody is unique menurut gue. Jadi sebenarnya banyak fighter-fighter yang menurut gue bukan tipe orang yang orang sukain gitu loh. Misal contoh ya, buat gua apa yang Marapto lakukan ini adalah amplifying kalian semua punya personality. Aloy dari dulu udah begitu. Dari dulu. Iya, Bang Niko dari dulu udah begitu gua kenal. Bangsat. Bang Gir dari dulu begini, emang full service. Bener. Ini orang-orang yang gua kenal sebelumnya ya. Jadi buat gua tugas gue tuh amplifying sebenarnya. Mereka tuh punya pesonanya mereka sendiri. Either yang mereka drill, either yang mereka unlock setelah fight. Tapi platform gue rasa Tuhan bikin itu jadi platform yang tepat. Gitu. Jadi menurut gue, karena gimana ya? Gue nggak ngerasa gue try hard ke arah sana. Soalnya gue nanya, Bion ini gue tanya kayak bawa-bawanya ke
ranah boxing doang atau bakal masuk Ya. masih Make sense. yang beda? Make sense, make Kan sense. sekarang kan gue ada boxing dan kick striking kan. Ya. Kick striking ini kan rules yang gue bikin sendiri. Kalau gue pribadi sekarang gue lagi mengestablishing si kick striking ini supaya What the hell is kick Striking. jadi kan Apa itu? jadi gini contohnya ya, dulu tuh belum ada namanya MMA sebelum UFC ngadu-ngaduin orang karate sama orang jujitsu, orang judo sama orang boxing gitu-gitu. Jadi dulu bahkan belum ada namanya. Sampai akhirnya ada Pride FC di Jepang yang bikin rule setnya itu lebih jelas lah. Oke. Pride FC namanya. Terus UFC dulu dibilangnya tuh human cockfighting. Human cock. Iya, jadi kayak sabung ayam orang, sabung orang, human cockfighting. Itu turnamen coy. Kayak Street Iya, Fighter gitu satu lah. hari. Lu tanding sama berapa orang, bukan kayak sekali fight Di satu selesai. hari yang sama langsung kelar gitu. Tanding turnamen. Yang kalah harus nyerah atau KO. Harus nyerah atau Nggak ada pilihan. Nah, jadi waktu itu tuh sempat ada problemnya, mereka aturannya tuh udah sampai anjir, ini fightnya ada yang satu ronde. Kan itu berarti satu ronde doang. Sampai 9 menit, Iya, 10 menit benar-benar. orang bosen. Akhirnya diregulate sama Dana White itu dia pergi ke temennya yang punya kasino namanya Fertitta Brothers. Oh, yang Dia ya. dia nonton UFC juga lah. Dibeli terus dia urus ke Nevada Athletic Commission. Dia bikin ruset MMA yang versi Amerika. Terus apa namanya, the star is aligning lah buat gue ya gitu ya. Pride FC itu di run sama mafia di Jepang, Yakuza. Nah, Ini sorry. Ini valid. valid. Jadi kalau mau dicari di Wikipedia apa di ChatGPT, Itu mana kayak gitu. iya. Faktanya. Jadi Pride FC di run sama Yakuza, disuruh tutup sama pemerintah Jepang. Akhirnya dijual ke UFC, dibeli sama Fertitta Brothers. Itu pun belum cuan tuh. Gitu. Jadi pemain-pemain Pride FC semua pindah ke UFC. UFC jadi satu-satunya tempat Badan. orang nonton lah. Sarana. Iya. Sorry Los, gue nanya nih. Liga yang paling established. Gue nanya, lu sebagai promotor, tapi kenapa lu tanding juga di situ? Apa pembuktian diri lu? Jujur, mestinya Ah. Beyond 2 itu mestinya Randy KJ Oke. main fightnya, Oke. kickboxing. Randy sama KJ ya. Iya mestinya. Itu terjadi di Beyond 3 ya? Akhirnya terjadi Beyond 3. Terus udah nggak ada main fight, Erlangs nantang gua, terus gue pikir ya udahlah gitu. Terus menurut gua kalau misalkan gua fight setelah itu juga kayaknya udah nggak bisa seiring berjalannya makin gede. Tuh. Jadi gue bilang ini kalau memang gue jadi fight, ya udah ini biar jadi fight gue lah, Erlang dah gitu. Tapi lu mau ada fight lagi gak? Atau enggak? Lu Nggak cukup bisa di situ aja? Nggak bisa dan udah nggak direstuin juga gue. Oh, oke. Gitu. Fokus udah bukan sebagai fighter. Iya. Promotor aja. Ada promotor karena nggak gampang. Tahun ini gue 6 acara, 3 matches, 3 showbiz itu. Tapi gue kudos ya nih buat semua tim-tim gue yang nonton. Buat gue tim gue oke sih, kacau karena badainya di luar tuh luar biasa banget. Gue bersyukur pun ada perpecahan itu tidak terjadi di tim gue gitu. Kalau tim gue, karena tim gue benar-benar tim kecil, isinya tuh 34 orang. Itu tuh benar-benar satu orang satu sektor sendiri gitu. Jadi kalau ditanya How you run it? gua Iya. How you lead it? Kayak ada nggak ruginya di kayak lu buka pertama kali kan buka gede banget tuh. Beyond 1 Iya, Beyond 1 tuh. 800 juta. Nah, itu balik modal nggak atau enggak tuh? Balik modalnya Beyond 3. Oh, berarti itu masih Beyond 2 gua untung 6 juta. Oke. Iya. Yang lu pakai mana? Untung tapi 6 juta. Untung apa? Terus evaluasi beli kue basah habis. Iya juga. 6 juta. Beli kue basah habis. Iya 6 juta habis Gitu. 6 juta. Terus ya udah di Beyond 3 tuh gua pay-per-view pertama kali di Asia tuh. Jepang ada Jepang sih. Jepang udah duluan cuman mereka tuh nggak jadiin main bisnis model lah karena di Jepang tuh arena gede-gede kan. Iya. Ada Ariake Arena, ada Tokyo Dome. Itu tuh yang nonton bisa sampai 50.000 orang. Jadi lu bayangin nih misalkan 142.000 nih. 42.000 nonton lu keliling. Anjir. Live gitu ya. Live gede banget nonton duduk. Gila sih. Jepang tuh menurut gua Jepang sama Thailand tuh whole different level lah. Mereka punya dunia sendiri. Tapi lu jadi itu sebagai kiblat juga berarti kan, referensi atau kayak ingin seperti itu pasti kan. Gua ya
Kalau dibilang pengennya, gue pengennya jadi internasional sih. Jadi one day misalkan gue pengen punya fighter Jepang, gue bikin acara di Tokyo Dome. Oh ini itu impian, itu bukan impian. Udah masuk plan. Game yang sana. Iya, tapi ini gue mulai dulu di Malaysia di 25 April. Gue bikin di arena di Malaysia. Ini deg-degan juga gue, cuman untungnya diterima dengan baik banget sih. Tapi di Malaysianya sendiri ada gak acara seperti yang sejenis? Sekarang banyak. Menurut gue ada satu hal yang paling jenius di Malaysia. Ini KBS Malaysia ya. KBS itu kemenporanya mereka. Oke. Jadi mereka itu buat promotor swasta disupport, dikasih sponsorship. Itu di luar sama misalkan kayak turisme Malaysia dan lain segala macam. Itu jadi sebelum Beyond yang terdaftar itu tuh ini gua nggak, ya ini for your information aja lah ya, seberapa W-nya KBS. Sebelum Beyond tuh ada 15 acara terdaftar. Yang seperti Beyond kira-kira? Acara combat sport lah. Combat sport, oke. Dengan lini yang berbeda-beda. Terus setelah Beyond kemarin ngerambah ke Malaysia dari Beyond 4 gitu-gitu kan. Sekarang tercatat bulan apa nih sekarang? Maret. Dia dari Januari sampai Desember punya 80 event terdaftar yang disponsorin. 80 setahun. Anjing. Dari Kemenpora aja berarti Iya. dari pemerintah gitu ya? Datang coy ke Menpora, datang coy ke Beyond. Oh iya. Enggak, ini yang Malaysia. Yang Malaysia. Ya gue nggak tahu ya. Kalau misalkan mereka bisa datang ya gue respect banget lah. Oke. Nggak jadi. Dan lu salah satu dari Oh enggak, belum. Karena gue bukan orang Malaysia. Itu yang didukung tuh yang orang Malaysia asli. Oke. Gitu. Gue tamu, gue Swasta banget berarti ibaratnya ya. Iya, gue swasta. Gue Support juga di sono. gue disupport as in inilah administrasi lah. Karena kan gue sebagai pendatang harus jelas kan. Iya. Gue nggak bikin Itu apa bedanya? tapi kerennya mereka welcome banget. Regulasi di Indonesia sama di Malaysia tuh bedanya apa tuh regulasinya? Regulasinya. Iya kayak yang Kalau gue langsung ke kementerian sih. Untuk bikin event ya Iya maksudnya. bikin event. Kalau gue langsung ke kementerian sih. Tapi kayaknya di Indonesia semua udah lewat kementerian semua deh. Oh pasti sih. Oke. Dan mereka support. Welcome. Malaysia apa? Support. Iya Malaysia. Support penontonnya lebih gila lagi. Gue di Indonesia nih, tapi emang gue ganti tiketing platform juga sih. Jadi di tiketing platform gue dulu gue rekor itu sekali jual tiket 4.900 itu 27 detik ya. Fuck, 27 detik. 4.900 tiket. Belum. Di Malaysia gue buka 1 detik. Ini Beyond 7 ini. Iya, Beyond 7 ini. 1 detik. Oke. Abis. What the fuck? Habis. baru buka? 1 detik. Habis. Berapa tiket? 4.900. Oh enggak, kalau di Malaysia 3.800. Gokil. Salah satu bukan kekurangan ya, ini kan more to improve. Mereka kan tata kotanya masih bisa dibangun bangunan gede lagi kan. Buat gue Malaysia cuman kurang arena-arena yang selevel tenis indoor sih. Berarti space ya. Ya, jadi dia itu punya yang segede Indonesia Arena namanya Axiata Arena. Terus turun namanya tuh Titi Wangsa. Itu kayak gor gitulah. Berarti kapasitasnya lebih kecil sebenarnya. Dia Gua nggak kayak ini- bukan kota tenis indoor kan space-nya bisa besar. Gue sewa tempat buat konferensi meja bundarnya di Malaysia, jadi nggak pernah ada acara sport. Namanya PWTC, Putra World Trade Center. Itu. Terus soal kickstriking tadi saya belum tahu ya. Kickstriking ini berarti lu bikin sendiri rules-nya. Iya. Asosiasinya gimana? Asosiasinya ada namanya UCC, Uni Combat Council. Gitu tuh gue dibantu sama Kemenpora, Pak Dito. Gua waktu itu masih Pak Dito. Ini tapi diterusin juga sama Pak Erik, disupport terus juga. UCC ini gua founder. Gua bukan ini operasional tapi gua di situ bikin rule set namanya kick striking. Jadi gini kan ada kickboxing, ada Muay Thai gitu-gitu kan. Nah, gue bikin rule set yang kayak MMA. Dulu MMA itu kan Kok bisa ya? sebenarnya ada rule set yang serupa. Namanya Sanda. Itu dari Cina. Oke. Ada Russian Sambo. Tapi MMA dibikin itu buat gabungin semuanya tuh. Sama juga kick striking ini jadi ada kelebihan dan keterbatasan untuk masing-masing martial arts yang bikin mereka tuh harus ada sedikit apa namanya adjusting dulu. Terus gue nanya, kenapa sekarang orang lebih cenderung kayak maunya ke boxing daripada kayak tarung kayak mixed martial arts? Kenapa orang lebih seringnya kayak maunya ke boxing gitu? Kalau menurut gua buat orang awam boxing kan teorinya ya
belajarnya 2 tangan. Udah 2 aja Entertain gitu. atau Nggak, kalau buat entertain terus kan yang di-push banget dulu YouTube boxing KSI Logan Paul, Jake Paul iya. kan boxing. Kalau menurut gua lebih ke sana aja sih. Oh, oke. Gitu. Kalau MMA kan terlalu dalam Ya risetnya. orang harus nontonnya ngantuk kayak Khabib lawan McGregor kayak anjing ngantuk banget coy. Orang nontonnya kayak peluk-pelukan gitu loh. segala Nah, macam. besok nontonnya tidur siang dulu. Kita mau dikasih ini. Ngantuk. Enggak lah, tapi kalau misalkan lu suka yang full striking, lu nonton kick striking itu seru banget. Oh, oke. Jadi sekarang tuh kan banyak yang nyebrang dari Muay Thai, nyebrang dari Taekwondo, nyebrang dari Wushu Sanda, nyebrang dari Asian Sambo apa